Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nama saya Yonata Zaskirani Utomo dengan NIM 25010222675 dari Prodi Teknologi Pendidikan. Di sini saya akan presentasi tentang teori belajar sosiologis menurut tokoh Freire dan Giroux. Apa sih teori belajar sosiologis? Nah, pertama-tama saya akan membahas teori belajar sosiologis menurut Freire. Namanya yaitu Paulo Freire. Tokoh ini mengkritik pendidikan tradisional yang bersifat menindas, di mana guru mengatur dan murid diposisikan sebagai objek yang pasif dalam menerima pengetahuan. Jadi, pada zaman dahulu, Freire ini mengalami hal demikian, yaitu murid dijadikan sebagai objek yang pasif dan guru adalah objek yang aktif dalam proses pembelajaran. Jadi antara guru dan murid tidak ada saling komunikasi ataupun dialog. Murid hanya bersifat pasif dan tidak diperbolehkan untuk berkomentar ataupun menanggapi guru saat menjelaskan. Kemudian, karena permasalahan ini, menurut Freire, pendidikan harus menjadi dialog yang membebaskan, memungkinkan murid untuk sadar dan kritis terhadap realitas sosial mereka sehingga bisa berpartisipasi dalam perubahan sosial. Menurut Freire, pendidikan itu harus berlangsung secara dua arah, tidak hanya satu arah yaitu dari guru saja. Namun, murid juga perlu untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran agar murid bisa terlatih untuk berpikir kritis, agar bisa berpartisipasi dalam perubahan sosial dalam masyarakat. Kemudian, apa sih teori belajar sosiologis menurut Giroux? Giroux menganggap pendidikan sebagai praktik demokratis yang memberdayakan siswa untuk berpikir kritis, mempertanyakan ketidakadilan, dan aktif dalam perubahan sosial. Menurut Giroux, pendidikan harus mengembangkan identitas siswa melalui pengenalan hubungan diri dengan lingkungan sosial secara kritis, sehingga siswa dapat menjadi agen perubahan sosial yang sadar dan aktif. Jadi, teori dari tokoh Giroux ini hanya menambahkan dari tokoh Freire yang sebelumnya tadi. Giroux menuntut siswa agar bisa berpikir kritis dan bisa mempertanyakan ketidakadilan yang terjadi pada masyarakat, sehingga siswa dapat melakukan perubahan sosial dan bisa terlibat aktif. Kemudian, konsep inti dari kedua tokoh itu dalam teori belajar sosiologis yaitu menekankan pembelajaran sebagai proses kritis, dialogis, dan transformasional yang melepaskan individu dari posisi pasif menjadi subjek aktif yang berkontribusi pada perubahan sosial dan keadilan bersama. Jadi, inti dari teori ini adalah menekankan pada para siswa untuk bisa berpikir kritis dalam proses pembelajaran. Dan dalam proses pembelajaran harus terjadi dialog antara guru dan siswa, supaya proses pembelajaran tidak hanya bersifat satu arah dan terasa adil. Kemudian, untuk contoh penerapan nyata, yaitu guru dan siswa berinteraksi secara dialogis. Siswa diajak untuk menyadari kondisi sosial di sekitar mereka melalui proses kesadaran kritis, sehingga mereka dapat mengkritik dan berupaya mengubah ketidakadilan sosial. Jadi, antara guru dan siswa harus ada interaksi. Guru mengajak siswa untuk menyadari kondisi sosial yang ada di sekitar mereka, seperti permasalahan sosial dan problem-problem yang ada di masyarakat. Dan siswa dituntut untuk bisa mengkritisi dan menganalisis permasalahan tersebut.
agar siswa juga terlibat aktif dalam menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian, contoh yang kedua, diskusi kritis di kelas tentang ketidaksetaraan, penindasan, dan bagaimana membangun masyarakat yang lebih adil, serta penggabungan elemen budaya pop dan media dalam pembelajaran untuk mengaitkan materi dengan pengalaman siswa. Jadi, penerapan dalam kelas yaitu adanya diskusi antara ketidaksetaraan, penindasan, keadilan, dan bagaimana cara untuk bisa membangun masyarakat yang lebih adil. Kemudian, untuk kelebihan dari teori belajar sosiologis, yaitu menekankan peran aktif siswa dalam subjek pembelajaran yang dapat membangun kesadaran kritis. Jadi dalam teori ini, siswa harus terlibat aktif dalam proses pembelajaran agar siswa bisa dilatih untuk berpikir kritis. Kemudian yang kedua, dapat mendorong dialog dan interaksi yang demokratis antara guru dan siswa. Jadi antara guru dan siswa terjadi proses dialog dan proses interaksi yang demokratis. Kemudian, membuka ruang bagi pengembangan kreativitas, identitas, dan kemampuan berpikir kritis siswa. Kelebihan dari teori ini adalah bisa mengembangkan kreativitas, identitas, dan kemampuan berpikir kritis pada siswa yang optimal. Kemudian, untuk kelemahan dari teori belajar ini, yaitu implementasi teori ini membutuhkan waktu, sumber daya, dan keterampilan guru yang tinggi dalam mengelola dialog kritis. Jadi, karena hal ini membutuhkan guru untuk bisa mengimplementasikan ini dengan maksimal dan tidak semua guru bisa menerapkan teori ini secara maksimal, maka itu disebut dengan kelemahan. Kemudian, pendekatan ini terkadang dianggap idealis dan sulit diterapkan secara menyeluruh pada kurikulum. Jadi, pendekatan ini dianggap sulit untuk diterapkan pada kurikulum. Kemudian, keterbatasan fasilitas, waktu, dan biaya yang dapat menghambat penerapan pedagogi kritis. Adanya keterbatasan fasilitas, waktu, dan biaya. Kemudian, untuk strategi penerapan yaitu membangun dialog interaktif antara guru dan siswa dengan menempatkan siswa sebagai subjek aktif. Jadi, dalam proses pembelajaran, siswa harus terlibat aktif. Tidak hanya guru saja yang berbicara, tetapi siswa juga diperbolehkan untuk berkomentar ataupun berpendapat untuk menanggapi dari sebuah diskusi. Kemudian, membimbing siswa untuk menyadari dan mengkritisi kondisi sosial, politik, dan budaya di lingkungan mereka. Strategi untuk penerapan ini yaitu guru membimbing siswa untuk bisa menyadari permasalahan-permasalahan yang ada dalam masyarakat, seperti permasalahan politik dan budaya yang ada di lingkungan sekitar mereka. Mengintegrasikan isu-isu sosial nyata ke dalam kurikulum dan pembelajaran, yaitu masalah-masalah sosial yang ada dalam masyarakat bisa diintegrasikan dan diaplikasikan ke dalam kurikulum dan bisa diaplikasikan saat proses pembelajaran. Kemudian, memfasilitasi pembelajaran yang demokratis. Jadi, strategi untuk teori ini yaitu bisa memfasilitasi pembelajaran yang demokratis dan inklusif. Kemudian ada memanfaatkan teknologi dan media sebagai alat bantu untuk memperluas wawasan. Dalam strategi ini dibutuhkan untuk kita bisa memanfaatkan teknologi dan media yang ada sebagai alat bantu siswa untuk bisa memperluas wawasan. Kemudian, kita bisa melatih guru agar memiliki kesadaran kritis dan kemampuan fasilitasi. Jadi,
Kita bisa melatih guru agar bisa memiliki kesadaran yang kritis dan kemampuan untuk memfasilitasi siswa dalam proses pembelajaran. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.